فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdul Aziz, qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Kita masuk yang baru kah? Sepertinya bukan ya. Al-Faidatus Salisah mungkin ya. Yang kelima. Ar-Rabi'ah anna ru'ya salihata haq. Faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya mimpi yang baik adalah benar, bukan semata-mata hayalan, bukan dari setan. Kalau emang dia adalah mimpi yang jujur, maka dia adalah dari Allah. Allah Ta'ala mewakilkan malaikat untuk apa? Ada malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Boleh jadi dengan bentuk yang sangat jelas, boleh jadi dengan apa? Dengan isyarat-isyarat, simbol-simbol, perlambang-perlambang dan seterusnya. Yang mana kunci-kuncinya itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Masalah isyarat-isyarat dan ada di dalam apa? Di dalam adat istiadat orang yang mimpi. Kalau dia adalah orang Arab, maka apa? Hendaknya dia cari jawabannya adalah di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan di dalam bahasa Arab, sastra Arab. Tapi kalau dia bukan orang Arab, tetapi dia sudah biasa dengan Arab, maka dia masuk kepada yang pertama dan itu terbukti. Adapun kalau dia sama sekali A'jami, maka selain jawabannya ada dalam Al-Quran wa Sunnah, jawabannya adalah pada apa? Pada gaya bahasa dia. Nah, nanti baru dia akan paham apa itu dari mimpi-mimpi tadi. Tidak dilihat dari apa? Takbir mimpi Arab. Kalau apa? Kalau dia adalah orang A'jami yang tidak biasa berhubungan dengan orang Arab. Tayyib. Dan tentunya yang mampu menjawab lebih tepat adalah yang memang ahli dalam takbir mimpi. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim pembahasan yang semacam tadi. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, yu'malu biha idza lam tukhalifil qawaid asy-syar'iyyah. Boleh mimpi yang benar tadi diamalkan jika tidak menyelisihi ketentuan-ketentuan syar'iyah. Karena apa? Ini perkara gaib, tidak boleh kita semena-mena langsung mengambilnya, karena boleh jadi ini adalah dari setan, karena kita tidak mampu memastikan ini adalah dari Allah. Tayyib. Tapi apa? Tanya kepada orang yang pandai dalam masalah takbir mimpi tadi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala tawatu'a ru'yahum ala annaha fil ashril akhir dalilan ala kauniha fiha. Apa yang menunjukkan bahwasanya itu adalah benar dan dia itu boleh diamalkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesesuaian mimpi para sahabat tadi, bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, sebagai dalil bahwasanya memang Lailatul Qadar itu di situ. Menunjukkan itu adalah mimpi yang benar. Baik. Yang kelima, istihbabu thalabiha, disunahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Dan memang apa? Makanya Rasulullah bahkan mencari, walaupun Rasulullah pahalanya sudah paling banyak dan telah dijamin mendapatkan apa? Surga tertinggi, tetap beliau bersemangat mencari. Menunjukkan apa? Beribadah dengan mencari pahala dan cari pahala-pahala yang berlipat-lipat itu adalah sebuah keutamaan. Dan tidak dikatakan sebagai riya, tidak dikatakan sebagai menyelisihi keikhlasan dan seterusnya. Maunya amalnya sedikit dapat pahala yang banyak, enggak mau susah payah, enggak seperti itu. Tapi apa? Ini adalah orang yang pandai memanfaatkan umur yang sangat pendek, kesempatan yang amat singkat untuk apa? Mencari pahala sebanyak-banyaknya. Inilah orang yang pandai. Tayyib. Wa ta'arrudu fiha wa ta'arrudi fiha li nafahatillahi ta'ala, yaitu disunahkan untuk kita ta'arud, berusaha apa? Berusaha masuk kepada apa? Kepada Lailatul Qadar tadi. Kenapa? Untuk mendapatkan karunia-karunia dari Allah Ta'ala tersebut. Fahiya lailatun mubarakatun tudha'afu fihal a'mal. Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi, yang di situ amalan-amalan dilipat gandakan. Ya, maka hendaknya kaum muslimin bersemangat untuk mencarinya. Sungguh tidak layak keadaan yang ada bahwasanya para malaikat saja turun, Jibril pun turun untuk mengurusi apa? Takdir selama sepanjang tahun. Malaikat nggak perlu kita yang perlu. Ternyata apa? Mereka sibuk untuk mengurusi keperluan kita, malah kita sibuk dengan masalah keduniaan di malam-malam itu, sibuk dengan bola barangkali atau yang lain, sibuk untuk perkara-perkara yang tidak layak untuk
jadikan sebagai kesibukan di malam-malam tersebut. Walaupun tidak berarti dalam sepanjang malam selama mungkin 12 jam itu kita harus ibadah terus-menerus, enggak demikian. Tapi apa? Tidak layak diisi dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Diisi dengan yang bermanfaat dunia, bermanfaat untuk akhirat juga. Wa yustajabu fiha du'a, dan doa-doa dikabulkan di situ. Kenapa? Karena itu adalah malam yang diberkahi. Ada harapan besar doa itu akan dikabulkan di situ. Tayyib. Wa yusma'un nida, dan seruan akan didengar. Orang yang mau berseru, mau menyeru Allah Ta'ala, maka dia akan, doanya itu akan dikabulkan, permohonannya itu akan dipenuhi, seruannya itu akan disambut. Wal mahrum man hurrima talabaha, orang yang terhalangi adalah orang yang terhalangi dari mencarinya. Wa ta'arrudha li rahmatillahi fi madhanniha, terhalangi dari yaitu masuk kepada, yaitu mencari rahmat Allah Ta'ala di tempat-tempat yang disangka di situ ada. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayyamu asyri dzulhijjah afdal min ayyamil ashr min Ramadan. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya siang hari di 10 Dzulhijjah, siang hari 10 hari pertama itu lebih utama daripada siang hari di 10 hari terakhir dari Ramadan. Karena dalilnya jelas, dalil hadis siapa itu? Ibnu Abbas. Tidak ada amalan yang lebih baik melebihi apa? Melebihi amalan-amalan di 10 hari Dzulhijjah. Tapi apa? Walayalil ashr, mana tadi? Walayalil ashr illa wahidan min Ramadan afdal min layali asyri Dzulhijjah. Malam-malam yang terakhir dari 10 malam Ramadan kecuali Lailatul Qadar itu lebih utama daripada malam apa itu? Malam-malam di 10 malam pertama Dzulhijjah. Jadi keutamaannya bukan semata-mata karena Lailatul Qadarnya, bahkan walaupun misalkan tidak ada Lailatul Qadar, 10 malam yang terakhir Ramadan tetap lebih baik daripada 10 malam awal di Dzulhijjah. Apalagi kalau ditambah dengan Lailatul Qadar, jelas ini lebih utama dari segalanya, dari sepanjang malam, dari malam yang manapun. Makanya ini makna ucapan beliau illa wahidan, kecuali satu. Karena yang satu ini kalau sendirian saja dia mampu mengalahkan semua. Tapi yang dibahas adalah yang secara umumnya 10 malam terakhir dia lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Kalau Ibnul Qayyim, idza ta'ammalal fadilul labib, kalau orang yang utama dan orang yang berakal, labib, orang yang memiliki dzul albab itu, memiliki mata hati, dia merenungkan hadal jawaban Syekhul Islam ini, wajadaha syafiyan kafiyah, dia akan mendapatkan jawaban tadi itu jawaban yang memuaskan dan cukup. Karena ulama memang berselisih mana yang lebih utama dengan dalil-dalil yang tampak saling apa? Berselisih tadi itu. Fa innahu laisa min ayyamil amal, laisa min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah min ayyami asyri Dzulhijjah. Karena tidak ada hari-hari yang mana amalan di situ lebih Allah sukai daripada apa itu? 10 hari Dzulhijjah. Menunjukkan apa? Dia paling utama di sepanjang tahun. Tetapi apa? Tetapi dalil yang lain menunjukkan malam Ramadan 10 yang terakhir itu lebih utama dari yang lain. Maka penggabungannya tadi. Wa amma layali asyri Ramadan fahiyal layali allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhyiha kullaha. Sementara malam-malam yang 10 di Ramadan itu terakhir itu adalah malam-malam di mana Rasulullah SAW menghidupkan semuanya. Menghidupkan itu gimana? Yaitu dipenuhi dengan aktivitas ibadah. Karena inti kehidupan adalah gerakan. Kalau orang sepanjang malam hanya tidur saja, berarti dia dinilai apa? Tidak hidup. Sebagaimana kata Syekhul Islam, apa itu? Abrazu alamatil hayah al-harakah. Alamat kehidupan yang paling jelas adalah apa? Adanya gerakan. Makanya dikatakan apa? Menghidupkan malam, karena Rasulullah penuh apa? Menuhinya dengan ibadah-ibadah, ada aktivitas di situ. Faman ajaba bi ghairi hadza tafsil lam yumkinhu ayyudliya bi hujjatin shahihah. Maka barang siapa menjawab tanpa perincian seperti yang disebutkan Syekhul Islam tadi, tidak mungkin bagi dia untuk menyodorkan hujjah yang betul tentang apa? Mana yang lebih utama ini atau itu. Maka perlu dirinci. Untuk yang siang hari maka apa? Dzulhijjah. Untuk yang malam hari maka yang Ramadan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.